Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan Bapak Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin, Bapak Sunario. Yang saya muliakan Imam Masjid kita, Imam Masjid Darul Mukminin, Bapak Haji Bawono. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepadanya, kita masih ada dalam bingkai cahaya bulan suci Ramadan. Tahun ini, bulan ini 1447 Hijriah. Dengan mendapat cahayanya Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan kita masing-masing. Secara syariatnya ada yang naik motor, ada yang jalan kaki, tapi pada hakikatnya Bapak Ibu diperjalankan oleh Allah juga dengan kendaraan. Kendaraannya itu adalah buruk bagaikan kilat, yaitu nur itu atau cahaya itu. Tentunya alhamdulillah kita tetap dikokohkan dalam keimanan kita, sehingga kita menjalankan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa bulan suci Ramadan dengan tata cara yang telah tertera, yang didesain oleh Rasulullah SAW, kemudian ditulis oleh para ulama dan guru-guru kita, sehingga puasa kita menjadi mudah. Kalau sudah mudah dan benar, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya tersebut namaku, tersebut namamu. Tersebut namamu, tersebut namaku. Itu tidak bisa dipisahkan. Maka di dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu isinya sebenarnya sudah ada segala sesuatu ada di dalamnya. Termasuk Al-Quran, mukjizat para nabi dan rasul, karomah-karomah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilham. Itu sebenarnya dalam bingkai kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ciptaan Allah yang sangat banyak, semuanya itu bertasbih, semuanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus manusia yang dipilih itu ada di dalam diri manusia yang tidak dipunyai oleh makhluk yang lain, yaitu al-akal atau akal atau pikiran. Inilah yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk yang lain. Sehingga karena pikirannya kita dapat jalan yang lurus,
Sehingga dengan Al-Quran pun itu tidak akan bertentangannya. Amin, Allahumma amin. Syafaatnya sejak kita mengenalnya, sejak penciptaan alam semesta ini, sejak nurnya diciptakannya. Jadi siapa saja yang telah mengenal nurnya, yaitu dari pancaran zatnya, namanya disebut Nur Muhammad, yaitu cahaya yang terpuji, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu serta adik-adik yang saya cintai, ini banyak sekali. Saya tanya dulu, adik-adik, santriwan, santriwati, Darul Mukminin, puasa semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini atas bimbingan kedua orang tua kita. Jadi kalau kedua orang tuanya itu puasa, ini coba, ini rata-rata ini masih SD kelas 1, TK, walaupun mungkin puasanya masih setengah hari, tapi sudah mengenal yang disebut dengan puasa atau yang disebut dengan menahan. Namun yang ada di pikiran mereka, puasa itu tidak boleh makan dan minum. Tapi kalau orang yang sudah dewasa kita ini, bukan itu saja. Lesan juga kita puasa, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kitab yang disusun oleh ulama yang sangat terkenal di kalangan umat Islam di muka bumi ini, di seluruh dunia. Namanya kitab itu Ihya Ulumuddin, yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali. Orangnya sangat alim, sangat sederhana, bersih qalbi, qauli dan fi'linya. Artinya Ihya Ulumuddin itu pesannya kepada kita, hidupkanlah ilmu-ilmu agama. Jadi isi daripada Ihya Ulumuddin itu adalah hidupkanlah ilmu-ilmu agama. Mulai dari mana? Mulai dari keyakinan atau akidah atau yang biasa disebut ilmu tauhid, yaitu tentang mengesahkan Allah sekaligus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut ilmu tauhid. Nanti ada namanya ilmu syariah, ilmu fikih atau pemahaman. Di situ untuk melaksanakan amalia daripada perintah Allah, misalnya rukun Islam yang jumlahnya ada 5 itu, tata caranya namanya fikih atau syariah, tata caranya. Yang dicontohkan otomatis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam penciptaannya, kalau kelahirannya dari tahun 571 Masehi, 20 April 571 Masehi. Nah, tentunya sebelum itu bagaimana? Ini sudah setiap hari pasti saya bawa tentang ilmu tauhid ini. Karena kalau kita tidak mengenal ilmu tauhid, Rasulullah yang telah didatangkan melalui perantara yang disebut proses, ayahandanya namanya Abdullah, ibunya namanya Siti Aminah. Nah, ketika nurnya, cahayanya itu diletakkan di sulbinya Nabi Adam, para nabi dan rasul. Kemudian nurnya itu diletakkan sulbi dan taroib, ayahnya dan ibunya. Jadi kita juga begitu, kita ada bainas sulbi wat turaib. Ya, sulbi dan taroib, inilah yang memuat makanan-makanan, air,
yang ada di muka bumi ini diletakkan di sini. Itu sebenarnya isinya adalah nur itu yang nanti menjadi sperma bagi yang laki-laki. Kalau perempuan itu adalah di ovum. Sehingga kita ketemu itu sebenarnya ada nurnya itu. Maka kalau di syariahnya yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang proses kejadian manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saja. Mengimani kepada nabi dan rasul agar hidup kita sehari-hari itu selalu tercermin mengikuti nabi dan rasul. Misalnya begini, mohon maaf, ada seorang nabi dan rasul itu kaya raya. Dia pasti pemurah. Nabi yang kaya raya siapa? Nabi Sulaiman. Berarti kalau ada seseorang kok dia pemurah, kaya, dia mengikuti Nabi Sulaiman. Kalau nggak ngikuti Nabi Sulaiman, ada contohnya. Siapa? Korun. Siapa? Adik-adik? Korun ya. Jadi di dalam diri kita ini kaya raya juga, tapi nggak pemurah, nggak ngikuti Nabi, tapi ngikuti Korun. Apa Korun itu? Orang yang sangat kaya raya, dia merasa miliknya, bukan miliknya Allah. Kemudian sejarah singkatnya dia ditelan oleh bumi. Ya terserah, pilih saja. Kembalikan kepada siapa? Ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya ada Nabi dan Rasul yang diuji oleh Allah bertahun-tahun sakit, Nabi siapa? Nabi Ayub. Jadi kalau kita sakit, rasakan nikmatnya, tetap kita ikhtiar, kita ngikuti. Nabi Ayub tidak akan mengeluh. Ya. Nabi Ayub tidak mengeluh. Mengapa? Karena tahu, oh saya sakit, saya masih sekian tahun, masih banyak sehatnya. Kalau waktu itu Nabi Ayub umurnya sampai 80 tahun, misalnya sakitnya itu 2 tahun, ya masih 78 tahun sehatnya, masih banyak sehatnya. Kemudian, tapi penyakit itu, ini tamsilannya, ketika sudah menggerogoti hati dan otak, ketika Nabi Ayub, apa enggak minta sembuh? Oh saya belum. Ketika otak sama hati digerogoti oleh ulat-ulat itu, maka dia berdoa, ya Allah saya mau sembuh. Bagaimana saya bisa berpikir, bagaimana hati kalau untuk merasakan tidak bisa merasakan, maka dia diperintah oleh Allah, dapat wahyunya, coba kamu keluar dari rumahmu, ke depan rumahmu, urkud birijlika hadza mugtasalum barid. Hentakkanlah kakimu, nanti sudah kamu hentakkan, keluarlah, yaitu air. Sudah itu air itu untuk mandi, maka dia sembuh lagi. Subhanallah. Jadi kita tetap hidup ini mengikuti jejak-jejaknya Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ibrahim, subhanallah, akidahnya luar biasa. Ini sudah. Oke, jadi Nabi Ibrahim itu menerima wahyu melalui mimpi. Demikian, nanti kita lanjutkan pada acara dan gelombang yang sama. Amin, Allahumma amin.